بسم الله الرحمن الرحيم. هلا بكم أيها المتابعون المشاركون أبنائي الطلاب وبناتي الطالبات. نلتقي بكم مرة أخرى في هذه القناة الشخصية وهذا الموقع التعليمي التي تخص تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعد وعلى آله وصحبه ومواله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. إن شاء الله هذا اليوم نحن سنتحدث ونتناقش ونتبادل الآراء عن محور، ولئلا يكون هذه المحور لا يقل أهمية بالمحاور السابقة، ألا وهي طرق تعليم مهارة القراءة للناطقين بغيرها. Pada kesempatan pagi hari ini kita akan belajar bersama tentang bagaimana metodologi mengajarkan keterampilan berbicara bagi penutur non-Arab. فلا أريد هنا أن أطيل عليكم فدعوني أن أعرض إليكم بعض الشاشة الجاهزة أمامكم. آه، لنشوف معا المحور، يعني طرق تعليم مهارة القراءة للناطقين بغير العربية من الأندونيسيين. نعم. مقدمة لهذا العرض دعوني أن أناقش معكم إلى تعريف مهارة القراءة. ما هي مهارة القراءة؟ هناك عدة تعريفات في الحقيقة التي تخص وتعترض وتخوض حول مفهوم مهارة القراءة، ولعل من هذه المختلف التعريفات والمفهوم لهذه المهارة هذه تكون من أهمها، ألا وهي تحويل الرموز المكتوبة إلى اللغة المنطوقة. Jadi begitu banyak ya pengertian tentang maharah qiraah, tapi pada kesempatan hari ini saya ambilkan intisarinya saja ya. Awalan yakni tahwil al-rumus al-maktuba ila al-mantuqa. Jadi proses memindahkan ya, eh, kode yang berupa tulisan atau huruf-huruf yang tertulis kepada huruf-huruf yang terucap. Nah, jadi ketika kita membaca itu kan setidaknya kita eh, proses membacakan tulisan yang tertulis kepada tulisan yang terbacakan. Lah, ربما يناسب هذا المقطع إلى الإخوة المبتدئين الذين يدرسون مهارة القراءة للناطقين بغيرها. Kemungkinan pada tingkatan ini itu lebih cocoknya ke pemula ya. Bagaimana teman-teman kita di TPQ itu ketika membaca huruf hijaiyah, mereka rumus itu tertulis, tapi rumus itu untuk diucapkan ya. Tulisan itu untuk diucapkan, abjad itu untuk diucapkan. Nah, di sini mungkin terjadi proses pengenalan antara khasa'is al-lughah al-arabiyyah wa khasa'is al-lughah al-indonesiyyah min haits al-huruf. Perbedaannya, karakteristiknya dalam tatanan huruf atau tatanan tulisan yang dulunya kanan ke kiri dan lain sebagainya. Wa thaniyan fahm ma'ani as-siyaqat lada al-rumus al-mantuqa wal maktuba ma'an. Dan yang kedua adalah proses memahami makna sesuai dengan konteksnya yang melekat pada huruf-huruf tersebut, baik itu berupa tulisan maupun berupa ucapan atau ujaran ya. Tentu ini lebih sesuai kepada tingkatan di atasnya mubtadi'. Oleh karena itu, ada yang mengatakan bahwasanya qiraah itu tidak hanya cukup paham, tapi juga mampu menganalisis, juga mampu mengingat dan lain sebagainya. Tapi yang paling pokok adalah proses memahami makna kontekstual atau yang ingin disampaikan oleh ujaran tersebut, baik tulisan maupun ucapan. Selanjutnya, yakni anwa al-qiraah. Sebelum kita membahas lebih lanjut tentang metodologinya, kita harus mengetahui berbagai macam jenis daripada qiraah itu. Tentu yang kita dengar selama ini hanyalah al-jahriyah wa as-samitah. Ma hiya al-jahriyah wa as-samitah wa al-istima'iyah. Dan di kitabnya Tu'aimah itu ditambahi al-istima'iyah. Hunakal qiraah al-jahriyah was-samitah wal-istima'iyah. Tapi Rusdi di sini membaginya menjadi dua. Ada al-qiraah min haitsul ada wa hunaka al-qiraah min haitsul ghard. Ada qiraah ditinjau dari segi pelaksanaannya dan ditinjau dari segi tujuannya. Nah, jika ditinjau dari segi pelaksanaannya ada tiga, yaitu al-qiraah al-jahriyah, yakni membaca dengan suara yang lantang. Ya, mungkin ini cocok pada tingkatan anak-anak yang pemula dan lain sebagainya. Summa lebih tinggi lagi adalah al-qiraah as-samitah, yaitu qiraah yang tanpa menggunakan suara. Lah, tentu ini lebih serius, tentunya tidak untuk pemula. Summa tsaniyan yakni al-istima'iyah, yakni membaca melalui teks yang dia dengar. Nah, ini ada yang mengatakan
dalam An-Naqah itu ada yang mengatakan istimaiyah ini tidak termasuk qiraah karena dia termasuk maharah istima'. Tapi ada yang mengatakan istimaiyah ini masuk ke anwa'ul qiraah. Jadi al-qiraah al-istimaiyah. Kenapa? Li'annahu min khilal al-istima' yaqra. Jadi dia membaca teks yang dia dengar. Nah, ada yang mengatakan seperti itu. Tapi kita nggak apa-apa, kita cantumkan saja. Jika jahriyah dia menggunakan mata dan lisan, adapun somita dia hanya menggunakan mata saja tanpa ngomong lisannya, sedangkan istimaiyah min khair taudhif al-udhun. Terus ada al-qira'ah as-sari'ah, al-istimta'iyah, al-bahth atau dars, summa at-tahliliyah. Ada pada tren kita ini ada biasanya metode membaca cepat. Nah, metode membaca cepat ini bukan berarti menghilangkan unsur pesan yang disampaikan itu, tapi dia lebih ke proses mengkonklusi apa yang ingin disampaikan oleh pesan itu tanpa bertele-tele. Lah itu proses membaca cepat. Cuma al-istimta'iyah itu proses belajar yang dengan refleksi, artinya menikmati. Nah, ini biasanya digunakan untuk teman-teman kita yang bagaimana cara cinta membaca atau gemar membaca atau gemar literasi. Jadi topik-topiknya dipilihkan buku yang sesuai. Au al-qira'ah al-dars au lil bahath. Ini seperti yang di sekolah-sekolah dan lain sebagainya. Summa al-qira'ah tahliliyah itu tujuannya untuk menganalisis dan lebih tingginya yaitu untuk studi kritis dan lain sebagainya. Selanjutnya, sebelum kita mengetahui metodenya, perlu kita ketahui beberapa tingkatan yang ada dalam qiraah. Hunaka al-qira'at as-sutur, wa hunaka al-qira'ah ma baina as-sutur, wa hunaka al-qira'ah ma wara as-sutur. Apa itu? Yang dimaksud dengan qira'ah sutur adalah reading the line atau membaca baris. Jadi misalnya qama Muhammadun dhahaba Muhammadun ilal madrasah, berarti kita baca ya kita pahami secara huruf terus secara kalimat bahwasanya Muhammad itu pergi ke sekolah, ya sudah itu saja tanpa dipahami dan lain sebagainya. Adapun mabainas sutur yang dihasilkan qiraatus sutur adalah makna yang gamblang atau makna yang tersurat daripada kata tersebut tanpa menafsiri oh ini apa ini itu dan lain sebagainya, tapi murni itu yaitu al-qiraatus sutur. Tsumma al-qiraa'ah ma bainas sutur. Jadi dia membaca antar baris. Tentu jika kita membaca teks itu ada beberapa kalimat ya, ada yang titik terus ada titiknya lagi. Jadi enggak sampai koma langsung titik atau antar paragraf misalnya dalam bacaan itu ada 5 paragraf. Lah, yang dimaksud bainas sutur adalah dia mencari makna yang tersirat yang diinginkan oleh si penulis itu apa dengan teks ini. Apa yang diinginkan yang ingin disampaikan oleh penulis itu. Nah, oleh karenanya dia menggabungkan dari beberapa kalimat dan paragraf itu untuk menemukan makna yang tersirat dan makna yang tersurat. Nah, dengan cara menggabungkan beberapa susunan kalimat dan paragraf yang ada dalam bacaan itu. Nah, sedangkan waro as-sutur itu membaca yang maknanya itu tidak tersirat dan tersurat sama sekali di situ. Ya mungkin tersirat tapi tidak tersurat. Nah, yang dimaksud di sini adalah membaca di balik iris atau reading beyond the lines. Yang dikatakan A tapi yang dimaksud itu B, gitu loh. Yang dilakukan dalam as-sutur itu penilaian, generalisasi atau menataan kembali terhadap gagasan penulis itu. Contohnya, misalnya kita jalan-jalan menemukan di mall ada tulisannya sell up 50%, artinya diskon 50%. Nah, dia tidak akan mengatakan ayo cepat belanja ke sini dan lain sebagainya mumpung ada diskon, enggak, tapi secara tidak langsung dengan ada tulisan diskon 75%, lah dia berbicara kepada kita tulisan itu bahwasanya ayo ndang belanja mumpung diskon inilah, itu yang dimaksud dengan al-qiraa'ah ma bainas sutur. Contohnya lagi adalah misalnya kalau kita dulu kalau di desa itu yang kita temui yang balapan liar itu ada tulisannya ngebut benjut. Lah, apa maksudnya ngebut benjut itu? Kon ojo bandel-bandel lah. Kamu jangan balapan liar di sini atau jangan terlalu cepat dalam mengendarai kendaraan di sini, nanti kamu akan kecelakaan. Lah itu maksudnya. Al-qiraa'ah ma wara as-sutur. Nah, sekarang kita mengetahui apa metodologi pembelajaran bahasa Arab itu ya.
Hunaka tanqasim ala hasbil mutahassisin wal muhtammin li majal ta'lim al-lugha al-arabiyyah li an-natiqin bi ghairiha. Beliau membagi bahwasanya metode qiraah itu ada dua, lil mubtadiin wa ghairil mubtadiin. Adapun mutawassitin dan mutaqaddimin atau bahkan mutamayyizin itu disesuaikan dengan tingkat kesulitannya saja. Adapun metode pengajarannya hampir sama. Adapun mubtadiin itu ada 3 thariqah ya. Yang pertama adalah at-thariqah al-juz'iyah atau at-talqibiyah, yang kedua adalah thariqah al-kulliyah atau tahliliyah, dan yang terakhir adalah at-thariqah at-taufiqiyah. Apa yang dimaksud at-thariqah al-juz'iyah, yaitu dibagi menjadi 2 lagi. Juz'iyah itu melalui struktur yang paling kecil ya. Kalau kuliah itu melalui struktur yang paling lengkap atau yang umum, yang menyeluruh. Nah, yang dimaksud dengan juz'iyah ini dibagi 2 lagi, yaitu thariqah abjadiyah wa thariqah sautiyah. Jadi teman-teman yang pemula yang baru mempelajari maharah qiraah, mereka harus belajar dulu pengenalan tentang huruf hijaiyah. Tapi pengenalan huruf hijaiyah nabda minal huruf wa sautiha mutarakiban ila itsnain, misalnya kalimat ko atau a terus disambung dengan ba. Nabda min harfin wahid au harfani wa mustamiran ila thalathat ahruf, misalnya langsung gandeng. Nah, itu thariqah abjadiyah. Dan thariqah abjadiyah hiya tattafiq ma'a at-thariqah as-sautiyah. Karena di samping abjad itu dia juga mengucapkan tadi, maka yang paling cocok adalah thariqah abjadiyah wa thariqah sautiyah. Adapun thariqah kulliyah yaitu thariqatul kalimah dan thariqatul jumlah. Jadi kebalikannya kulliyah, juz'iyah. Adapun kulliyah itu dia belajar kalimat dulu, terus dianalisis menjadi kata, kata dianalisis menjadi huruf. Nah, kalau juz'iyah dia belajar dari struktur dulu, ya seperti metode kita, qiraati, tilawati, umi, dan lain sebagainya. Dia belajar struktur yang paling kecil dulu. Abjad, terus sautnya. Adapun kuliah itu dia belajar kalimat, terus dipotong menjadi kata, terus dipotong menjadi huruf. Lah, semuanya hampir sama. Kalau kalimat berarti kalimatnya dipotong. Kalau jumlah adalah, kalau kalimat katanya yang dipotong. Kalau jumlah berarti kalimatnya yang dipotong. Misalnya kata-kata kataba, maka dirincatkan ka, ta, ba. Jadi mulai kata ba lah dulu. Yang umum dulu, yang keseluruh dulu, terus dianalisis ke yang paling kecil. Dan tentu di antara kedua thariqah yang berbeda ini ada kelebihan dan kekurangannya. Nanti bisa dibaca sendiri. Adapun at-thariqah atau fikih ini adalah madhab yang tidak setuju kuliah dengan juz'iyah, tapi ayo sama-sama digabungkan, mana yang lebih baik itu yang kita ambil. Lah ini wasat ya. Yuqal anna khairal umuri awsatuha. Limadha? Li'anna al-mudarris huwa alladhi ya'lam akhwala tullabih min aina yabda wa min aina ya'mal wa min aina ya'mal wa min aina yantahi min hadha ad-dars. Nah, semuanya tergantung guru. Nah, adapun yang ghairul mubtadi'in laisa hunaka tariqah malzamah lil muallim yasiru 'alaiha. Jadi sebenarnya untuk yang non pemula itu enggak ada metode tertentu yang wajib, misalnya ini, itu, dan lain sebagainya ya. Falil mudarris lahu khuriyah fi ikhtiyari tariqah allati yaraha majdiyah au tahaqqaq ahdaf allati rasamaha. Dan guru dalam tingkatan ini berhak memilih metode apa saja yang paling cocok dan mampu untuk mencapai tujuannya. Karena kita percaya bahwasanya muallim huwa sayyidul fasl. Jadi rajanya di kelas. Nah, wa huwal qadir ala ikhtiyari ma yarahu munasib. Dia tahu apa yang dibutuhkan oleh siswanya dan dia tahu karakteristik tiap siswa. Oh, misalnya siswa ini kemampuannya sekian-sekian dan itu dan sebagainya. Nah, yang dilakukan pada tingkatan mutawassit atau ghairul mubtadi', bisa mutawassit, mutaqaddim atau mutamayyiz, itu rubbama tahtam fi hadzal daur, yani ayyadha al-muallim al-inaya akthar fi syu'un tahdhir ad-dars. Jadi perbedaan yang lebih dominan adalah tentang bagaimana proses pengajaran tersebut. Nah, proses menyediakan bahan ajar itu bisa tatakawwan minal ahdaf, summa tatakawwan minat tariqah, mururan ila al-faqr al-ra'isiyah, apa yang ide pokok yang ingin disampaikan, terus at-taqwim, bagaimana cara melaksanakannya, dan lain sebagainya. Intinya lebih ke struktural LPP itulah.
Yang kalau mubtadi mutawassit sampai seterusnya. Huna thumma yalih yani asalib wa namadhij tadribil qiraah. Tentu ada pola banyak ya latihan daripada qiraah itu sendiri, dan mungkin yang bisa saya sampaikan atau yang menurut saya paling penting adalah belajar memahami bacaan. Dalam tahap ini kita belajar menentukan apa ide pokoknya, terus apa kata pembantunya dan lain sebagainya. Yang kedua, memperkaya kosakata. Tentu ini kunci utama daripada qiraah. Dia harus untuk mencapai level faham, dia harus belajar memperkaya kosakata. Terus belajar menarik kesimpulan, tahlil, terus istantij hadhil fiqh, ma mahza min hadhil qissah misalnya. Terus belajar pola kalimat, misalnya ada termasuk memperkaya kosakata ini ada tahap sinonim, antonim dan lain sebagainya ya. Adapun pola kalimat itu kita disuruh merefleksikan sebuah contoh yang di sana ada susunan kaidah ini dan itu dan lain sebagainya, atau mengurutkan misalnya ada nomor 1 2 3 4 5 6 7 tapi maknanya masih rancu lah, itu disuruh mengurutkan bagaimana antakuna hadhihi al-mutaqati'ah salimah wa sahihah wa mafhumah. Nah, yang terakhir adalah belajar menganalisa, tahlil ya, mungkin nantinya akan ada studi kritis dan lain sebagainya. خلاص انتهى هذا الدرس، وتعالوا نختم هذا اللقاء بقراءة الحمد لله رب العالمين. أشكركم على حسن الإنصات والمتابعة، تمنياتي دائما لكم ولكم بالتوفيق والنجاح دائما. دمتم موفق ودمتم في القمة. سلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وداعا.